Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lahu. Para jamaah, para wali murid dan para murid SD Inovatif Murtayidan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mubarak ini kita bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka untuk sedikit mempersiapkan bekal untuk menghadapi bulan Ramadan. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang amat sangat dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Sangat dinantikan oleh orang-orang yang berusaha untuk memperbanyak bekalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dinantikan bukan karena hari yang datang setelahnya, yaitu hari Idul Fitri. Bukan pula karena nanti akan bisa beli baju baru, atau apalagi dinantikan karena bisa main petasan, tidak. Tapi bulan Ramadan sangat dinantikan karena keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Apa keutamaan yang ada pada bulan Ramadan? Di antara keutamaan dalam bulan Ramadan yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan pertama kali sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas atas petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Dan ini adalah keutamaan yang amat sangat besar. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa barang siapa yang berpegang teguh dengan dua hal, maka dia akan selamat. Kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan dua perkara. Barang siapa yang berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya. Di antara dua perkara tersebut, kata Rasul, kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah SAW. Keutamaan yang kedua yang ada pada bulan Ramadan adalah pintu surga akan dibuka, pintu neraka akan ditutup, dan syaitan akan dibelenggu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, maka akan dibuka pintu-pintu surga, akan ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan akan dibelenggu. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala menjelaskan, syaitan dibelenggu maksudnya di bulan Ramadan syaitan tidak akan leluasa menggoda manusia sebagaimana leluasanya ketika di bulan-bulan yang lainnya. Maka kita lihat di bulan Ramadan banyak ketaatan yang dilaksanakan dibandingkan kemaksiatan, meskipun masih ada kemaksiatan dilakukan, karena memang syaitan tidak mati di bulan Ramadan, masih bisa menggoda, tapi tidak seleluasa di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian keutamaan yang ketiga dari keutamaan bulan Ramadan adalah di bulan Ramadan ada malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Apa malam tersebut?
malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar ayat yang ketiga, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih utama dari 1000 bulan. Ya. Maksudnya barang siapa yang bisa beramal soleh di malam tersebut, maka amal soleh tersebut jauh lebih utama, melebihi amal soleh yang dikerjakan selama 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung dengan tahun, ada 83 tahun lebih 4 bulan. Dan itu keutamaan yang luar biasa. Kenapa? Karena umur umatnya Rasulullah SAW itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melebihi itu. Siapa yang mengatakan? Rasul yang mengatakan. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqallu man yajuzu dhalik. Umur umatku, kata Rasulullah SAW, itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan amat sangat sedikit yang bisa melebihi umur tersebut. Maka kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan malam ini. Ya, sehingga kita bisa memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yang bisa kita sampaikan dari keutamaan bulan Ramadan adalah pelebur dosa. Jadi bulan Ramadan adalah pelebur dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Ya, salat 5 waktu, Jumat menuju Jumat yang lainnya, Ramadan menuju Ramadan yang lainnya, itu sebagai pelebur dosa-dosa kecil dengan syarat dosa besar ditinggalkan. Baik, para wali santri dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, SD inovatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ingat keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan. Ini adalah keutamaan bulan Ramadan. Ini adalah keutamaan bulan Ramadan. Adapun orangnya sangat tergantung dengan usaha masing-masing. Karena Rasulullah SAW menggolongkan manusia yang ada di bulan Ramadan menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Rasul bersabda tentang golongan yang pertama, kata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Golongan yang kedua, Rasul bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang ia dapatkan hanyalah lapar, dan betapa banyak orang yang qiyam, berdiri sholat tarawih, tapi yang ia dapatkan hanya apa? Begadang. Terus apa saja kiat agar kita bisa menggapai indahnya bulan Ramadan? Apa saja kiat agar kita bisa menjadi golongan yang pertama, golongan orang-orang yang mendapatkan maghfirah, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kiat yang pertama adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiat yang pertama adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena pertama, kita tidak bisa masuk bulan Ramadan kecuali Allah telah takdirkan. Dan kita tidak bisa beramal saleh di bulan Ramadan kecuali mendapatkan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bertawakal. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita yang terdahulu. Disebutkan dalam kitab ya Lataiful Ma'arif, ya. Kata Al-Imam Ibnu Hajar menukil salah seorang
yaitu Ma'la bin Fadl, kata beliau, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata asyurin ayyuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata asyurin ayyataqabbala minhum. Dahulu ulama yang terdahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan lamanya agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan berdoa selama 6 bulan lamanya pula agar amal yang mereka kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua agar kita bisa menggapai indahnya bulan Ramadan adalah memperbanyak taubat. Jadi agar kita mendapatkan maghfirah, kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak taubat. Karena sebagaimana yang telah kita maklumi, kita yakini bersama, kita banyak kesalahan. Kata Rasul, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu banyak salahnya. Wa khairu khatta'ina at-tawwabun, dan orang yang banyak atau berbuat salah, ya, yang terbaik adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang nasuha, ya, taubat yang nasuha sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala harus terpenuhi 4 syarat. 3 syarat jika dosanya itu berkaitan dengan dirinya, dengan Allah Subhanahu wa taala saja, ditambah 1 syarat jika dosanya berkaitan dengan seorang hamba. Apa 4 syarat tersebut? Yang pertama adalah meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua, menyesali kemaksiatan, dan yang ketiga berazam, bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan itu. Dan syarat yang keempat, jika berkaitan dengan manusia, maka harus tahlil, minta kehalalan dari manusia yang telah kita zalimi. Yang ketiga, kiat yang ketiga, agar kita bisa menggapai indahnya bulan Ramadan, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita membentengi puasa kita dari faktor-faktor yang bisa mengurangi keutuhan pahala. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, ucapan yang kotor, perbuatan yang kotor, perbuatan yang bodoh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasanya. Allah tidak butuh dengan kita meninggalkan makan dan minum. Allah tidak butuh. Ya, Allah tidak akan memberikan pahala dari orang-orang yang hanya sekedar meninggalkan makan dan minum tapi tidak mampu menjaga, ya, lisannya, tidak mampu menjaga perbuatannya. Makanya dahulu, ya, Jabir bin Abdillah menasihatkan kepada kita semuanya, idza sumta falyasum sam'uka wa lisanuk. Apabila kalian berpuasa, engkau berpuasa, maka puasalah pula lisanmu, puasalah pula pendengaranmu. Lisan kita berpuasa dari mengucapkan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita berpuasa dari mendengarkan hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dan ini yang terakhir yang bisa kita sampaikan dari kiat-kiat agar kita bisa menggapai indahnya bulan Ramadan adalah memprioritaskan amalan yang wajib. Kenapa demikian? Karena amalan yang terbaik, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan kenapa ini kita sampaikan? Karena di bulan Ramadan, ya, banyak salah prioritas orang-orang. Kita lihat ketika sholat tarawih, Masya Allah, masjid penuh, masjid berjubel-jubel. Tapi ketika sholat fardu, sholat berjamaah, apalagi sholat subuh, ya, ada kemajuan soft, ya, sedikit sekali yang ikut berjamaah. Bukan maksudnya kita melarang kita bersemangat untuk melaksanakan sholat tarawih, tidak. Tapi maksud kita adalah bagaimana kita bisa mengetahui skala prioritas,
mana yang harus kita dahulukan. Kita semangat untuk mengamalkan sholat tarawih, mengamalkan amalan-amalan sunnah, tapi jangan melupakan amalan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sholat wajib. Rasulullah SAW memotivasi kita agar kita menjaga sholat rawatib kita, sholat wajib kita. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dihasankan ya oleh Syalbani rahimahullahu taala, kata Rasulullah SAW, man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atan minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari, sholat berjamaah mendapati takbiratul ihramnya imam, maka dia akan dituliskan baginya 2 tiket kebebasan. Bebas dari api neraka dan bebas dari sifat kemunafikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sedikit dari bekal Ramadan yang harus kita persiapkan. Masih banyak bekal yang lainnya tentunya. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salahnya itu datang dari kekurangan ilmu yang saya miliki dan godaan syaitan. Maka saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.